دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengkajian kitab fikih mazhab Syafi'i Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang waktu salat. Waqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil ijtihad fil waqti. Pasal baru tentang bersungguh-sungguh untuk mengetahui waktu salat. Maksudnya, kalau kita tidak mengetahui kapan waktu salat, apakah sudah masuk ataukah tidak, nah kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh untuk tahu. Kalau kondisi normal nggak perlu sungguh-sungguh, karena sudah ada matahari terbit terlihat, matahari tenggelam terlihat, matahari tergelincir terlihat. Maka beliau mengatakan di sini, wa man jahilal waqta, dan barang siapa yang tidak tahu terhadap waktu salat, maka akhadha, dia mengambil bi khabari thiqatin, dengan berita dari orang yang terpercaya, yukhbiru an ilmin, yang mengkabari berdasarkan ilmu, atau adzani muadzinin. Leres napa mboten iki? Ya. Atau adzannya seseorang yang mengumandangkan adzan. Au siyahidikin, atau teriakannya seekor ayam jago, mujarrabin, yang sudah terbukti. Jadi, kalau kita dalam kondisi tidak mengetahui kapan masuk waktu salat, matahari tidak terlihat misalnya, karena mendung, maka caranya mendapatkan berita dari orang yang terpercaya. Kita tanya, sudah masuk waktu atau belum? Kalau dia mengatakan sudah masuk waktu, kok tahu? Nah, dia punya ilmunya. Meskipun mendung, tapi dia tahu ini sudah masuk waktu zuhur. Maka kita boleh menerima informasi dari orang tersebut karena dia adalah orang yang terpercaya dan dia mengabari berdasarkan ilmu. Allah mengatakan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti disuruh kita bertanya kepada orang yang paham kalau tidak paham. Adzan, atau kita mendengarkan adzannya seorang muadzin. Kita di rumah nggak ngerti apa-apa karena mendung. Tapi ada suara adzan dari masjid. Nah, ini sudah pertanda, berarti sudah masuk waktu sholat. Boleh kita jadikan sebagai apa? Sebagai patokan atau pedoman. Karena itu, muadzin hendaklah orang-orang yang terpercaya. Jangan muadzin adzan asal-asalan. Dia harus tahu kapan dia adzan, kapan dia tidak boleh adzan. Belum masuk waktu, jangan segera beradzan. Kalau sudah masuk waktu, jangan ditunda-tunda. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, al-muadzinun mu'tamanun. Orang-orang yang muadzin itu adalah orang-orang yang terpercaya, harus terpercaya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, mendoakan, Allahumma ghafir lil muadzinin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mengumandangkan adzan. Kenapa dia didoakan ampunan? Karena kadang-kadang ada keteledoran. Sudah waktunya adzan, belum segera adzan. Maka didoakan ampunan oleh Nabi. Ausiyahidik, atau kita melihat dengan pertanda ayam. Saya punya ayam ini sudah terbukti bertahun-tahun, setiap waktu subuh masuk, dia pasti akan berkokok. Nah, berarti karena sudah terbukti, maka boleh dijadikan sebagai pedoman. Tapi kalau tidak terbukti, belum mujarrab, maka ya tidak boleh. Karena rata-rata ayam itu ya setiap saat dia berkokok. Jam 12 malam kita dengar ayam berkokok. Jam 1 ada lagi, jam 2 ada lagi. Maka itu nggak cukup untuk pertanda bahwa kita sudah masuk waktu subuh. Ini semuanya pembicaraan ketika kita tidak ngerti waktunya. Tapi pembicaraan itu tampaknya untuk masa kita sekarang ini termasuk pembicaraan yang tidak ada atau sulit untuk mencari faktanya. Ya, kita sudah punya jam, ya kan? Nah, dengan jam itu kita sudah ngerti, oh ini sudah saatnya masuk waktu sholat. Atau dikira-kirakan, ya, karena apa?
Biasanya sudah adzan jam sekian, nah berarti kalau sudah masuk jam segitu, meskipun belum ada suara adzan, nah itu bisa jadi karena ada ugelangan dan sebagainya, maka sudah bisa kita mengetahui waktu sholat kita masing-masing. Kemudian fa'illam yajid, kalau dia tidak mendapati, yaitu tidak mendapati tiga tadi, maka ijtahada, dia berijtihad bi qiraatin, dengan membaca Quran, au hirfatin, atau suatu pekerjaan, au nahwi dzalik, atau semisal itu. Ini contohnya misalnya di dalam penjara, tidak ngerti azan kapan, jam dinding juga tidak ada. Tanya orang, nggak ada orang, kita di penjara. Nah, maka kita bisa ijtihad dengan membaca Quran. Dulu sebelum di penjara, baca Quran satu juz berapa jam? Satu juz misalnya 30 menit. Nah, maka setelah panjenengan sholat duhur, kemudian membaca satu juz, berarti sudah 30 menit. Dua juz, satu jam. Kemudian sampai 6 juz. Nah, ini berarti sudah masuk waktu asar. Caranya begitu. Jadi baca Quran pun juga ada apa? Ada waktunya. Dalam hadis yang sahih disebutkan antara selesainya sahur dengan adzan subuh adalah sekitar membaca 50 ayat atau 10 menitan. Nah, berarti menggunakan Al-Quran untuk mengetahui waktu berapa lamanya atau berapa jamnya itu ada di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pekerjaan, ya misalnya panjenengan buat apa donat, itu biasanya memakan waktu berapa lama. Nah, maka bisa dikira-kirakan. Ini pokoknya mau memasak donatnya selesai, berarti sudah masuk waktu salat berikutnya, misalnya begitu. Kemudian wayatakhayyaru, dan boleh memilih al-a'ma, orang yang buta, baina, antara taqlidi thiqatin, mengikuti orang yang terpercaya, wal ijtihadi, atau dia berijtihad sendiri. Orang buta kan nggak bisa melihat kan tergelincarnya matahari, tenggelamnya matahari. Nah, maka dia boleh bertaklid. Taklid itu ngikuti saja. Tanya kepada istrinya, istrinya nggak buta. Sudah masuk waktu belum? Sudah. Nah, sudah, sholat. Atau kalau nggak punya istri, ya berarti ijtihad dari diri sendiri. Ini tampaknya sudah masuk waktunya. Karena meskipun orang buta, kalau dia berada di tempat gelap, itu pasti berbeda dengan ketika berada di tempat yang terang. Tetap berbeda. Jadi siang hari sama malam hari, meskipun matanya buta, dia bisa merasakan ini siang, ini malam. Kemudian, fa'in tayaqqana, kalau dia yakin sholatahu qablal waqti, ternyata sholatnya sebelum masuk waktu, qadhaha, maka dia harus mengqadha atau mengganti. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang mauqutah, yang ditentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Otomatis kalau dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Kalau dia yakin, oh ternyata tadi itu salah saya sholatnya sebelum waktu. Nah, kalau yakin, maka harus diulang. Tapi ketika tidak yakin, maka tidak usah diulang. Karena dia toh buta, tidak mengetahui apa-apa. Di masa sahabat Nabi SAW, ada seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia kalau mau adzan subuh itu tidak pakai ijtihad, tapi pakai taklid fiqh. Dia nunggu teman-temannya mengatakan asbahka, asbahka, sudah masuk waktu subuh. Nah, baru kemudian dia mengumandangkan adzan. Itu namanya taklidi fiqh. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan al-mubadarah, bersegera di qadha'il faitah, untuk melunasi salat yang sudah terlewat. Jadi misalnya panjenengan ketiduran atau panjenengan lupa. Nah, maka sunnahnya adalah mubadarah, segera. Seandainya tidak segera bagaimana? Ya tidak dosa. Karena toh ada apa? Ada udhurnya, ada sebabnya. Tapi karena kita tidak ngerti kapan waktu kita mati, maka hendaklah begitu ingat langsung dilakukan. Wa taqdimuha, dan mendahulukan salat yang terlewat tadi, alal hadirah, daripada salat yang hadir, yaitu salat yang dilakukan sekarang, allati la yakhafu, yang dia tidak khawatir fautaha, untuk terlewat dari salat tersebut. Wa in, meskipun khafa, dia khawatir fawatal jamaah, terlewat salat jamaah, fiha, pada salat yang hadir tersebut. Jadi misalnya belum salat isya,
teringatnya pas adzan subuh, maka dahulukan sholat isya, jangan sholat subuh, supaya urut. Nih. Tetapi kalau dikhawatirkan sholat subuhnya pun lewat waktu, nah maka waktu itu kita dahulukan sholat subuhnya. Misalnya nih, bangun-bangun sudah jam 6 kurang seperempat. Kurang 10 menit lagi, terbit matahari. Padahal belum sholat subuh dan belum sholat isya. Karena tertidurnya terlalu pulas sampai jam 6 kurang seperempat. Nah, dalam kondisi seperti itu, sholatlah subuh dulu. Kenapa? Karena kalau kita sholat isya dulu, berarti yang telat dua. Sholat isyaknya di luar waktu, sholat subuhnya juga di luar waktu. Tapi kalau kita dahulukan subuhnya, maka yang telat cuma satu. Itu istilahnya adalah akhafud dororoin. Diambil madarat yang lebih ringan. Telat dua sama telat satu. Lebih ringan mana? Telat satu. Itu. Cara mikirnya begitu. Meskipun khawatir telat jamaah, tetap dahulukan sholat yang sebelumnya. Sudah qomat nih, Pak. Wah, ini sudah qomat adzan subuh nih, sholat subuh nih. Padahal belum sholat isya. Teringat nih. Silahkan sholat isya dulu. Meskipun nanti sholat isya selesai, jamaah subuh juga sudah selesai. Enggak apa-apa. Yang penting masih urut, karena yang sebelumnya itu lebih wajib untuk ditunaikan daripada yang setelahnya. Wajibu dan wajib al-mubadarah untuk bersegera biqada'il faitah, menunaikan sholat yang terlewat, in fatathu, kalau sholat itu melewati dia bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Jadi kalau ada udzurnya seperti ketiduran atau lupa tadi, itu bersegeranya sunnah. Tetapi kalau tidak ada udzur, maka bersegeranya adalah wajib. Ada orang beling, tahu belum sholat, padahal KTP-nya Islam. Setelah itu dapat hidayah, akhirnya sadar. Saya sudah 1 tahun nggak sholat ini, Pak. Gimana, Pak? Yajibul mubadarah, wajib segera. Jadi sholat selama 1 tahun tadi, langsung dikumpulkan. Sholat. Tidak istirahat kecuali untuk makan, untuk mandi, untuk sholat yang sudah dikumandangkan waktunya. Jadi hari-hari sholat terus, 24 jam kalau bisa. Kalau ngantuk ya silahkan tidur. Begitu bangun langsung melanjutkan sholat yang diutang selama 1 tahun tadi. Tapi ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau mazhab Syafi'i memang seperti itu. Jadi lakukan langsung, total. Yajibu, wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, sebagian ulama meringankan, nggak begitu caranya. Boleh misalnya sholat duhurnya double 2 kali, asarnya double 2 kali, maghribnya double 2 kali, sampai selama 1 tahun. Berarti masanya 1 tahun dia melunasi utang. Nah, bahkan lagi sebagian ulama katakan, kalau meninggalkannya tanpa sebab, maka ditobati, bukan diganti. Diganti nggak bisa. Harus ditobati. Nah, setelah itu perbaiki diri. Tapi nggak perlu untuk mengulangi sholat-sholat yang sudah terlewat. Tapi kalau kita mau pakai pendapat mazhab Syafi'i, ya seperti ini. Yajibu, wajib segera ditunaikan. Jadi semua aktivitas tinggalkan. Semua aktivitas full untuk melakukan sholat yang terutangnya tadi. Ya, tampaknya perlu dicatat, Pak. Kalau 1 tahun, Pak. 1 tahun berapa kali sholat itu? Ya. 360 hari kali 5. Pinten ya? Swakehnya ya. 1.500 lebih itu, Masya Allah. 1.600. Baik, pasal baru. Faslun fis salati, tentang salat al-muharramah yang diharamkan, min haitsul waqt, dari sisi waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita sholat padanya. Itu yang akan kita bahas di sini. Dan di sini diambil pelajaran bahwa namanya Islam itu mengajarkan kita tunduk sama Allah. Disuruh sholat, sholat. Dilarang sholat, jangan sholat. Meskipun sholat itu kan baik kan. Tapi kalau dilarang ya jangan. Seorang wanita misalnya haid, nekat sholat. Nggak bagus kayak begini. Maka Islam itu betul-betul mengajarkan kita tunduk sama Allah. Udah, pokoknya Allah bilang apa? Sami'na
wa ata'na. Rasul bilang apa? Sami'na wa ata'na. Mau masuk nalar atau tidak masuk, pokoknya sami'na wa ata'na. Orang tua mati meninggalkan dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan doktor, yang laki-laki bodoh lulus SD. Tetap warisannya yang bodoh tadi dapat 2 kali lipat daripada yang dokter si perempuan tadi. Kok bisa begitu? Itulah hukum Islam. Kita disuruh taat. Jangan mengandalkan akal. Nah, ini bab ini juga ngajari kita begitu. Allah larang, sudah berhenti. Oh, saya pengen sholat, saya senang sholat. Ya senang sholat, tapi ini bukan waktunya. Jangan sholat. Silahkan lakukan yang lain. Beliau mengatakan, tahrumus sholatu, haram sholat, fi ghairi harami Makkah, di selain tanah haram kota Makkah. Satu, waktu tulu'i syamsi, pada saat terbit matahari. Hatta tartafi'an, sehingga naik qadra rumhin, sekitar 1 hasta. Satu apa? Tombak. Jadi maksudnya, waktu haram yang pertama adalah ketika proses matahari terbit. Waktu tulu itu maksudnya ketika proses. Nah, prosesnya dari awal sampai akhir itu ya sekitar mungkin 15 menitan. Maka disuruh sabar kita untuk menunggu sekitar 15 menit. Nanti kalau matahari sudah betul-betul lepas dari ufuk, maka saat itu kita sudah boleh sholat. Kalau matahari masih nempel di ufuk ini masih belum boleh sholat. Meskipun sudah sesar keluar begini. Hatta tartafi, sampai naik. Naik artinya antara ufuk dengan mataharinya sudah lepas. Nah, biasanya sudah pernah saya sampaikan dulu, antara adzan subuh sampai bolehnya sholat itu sekitar 1,5 jam. Adzan subuhnya 4:30, berarti sholatnya jam 6. Kemudian yang kedua, wa waqtal istiwa'i, dan waktu istiwa, illa yaumal jum'ah, kecuali di hari Jumat, hatta tazula, sampai tergelincir matahari. Yang disebut istiwa adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita, dengan tanda kalau kita berdiri di bawah matahari nggak ada bayangan. Semua benda-benda nggak punya bayangan karena matahari tepat di atasnya. Itu namanya waktu istiwa. Ini nggak boleh sholat. Kata guru saya, waktunya sangat sedikit sekali. Saya tanya, sedikit berapa menit? Beliau mengatakan, saya nggak tahu kalau menitannya. Tapi sebagian masyayikh saya dengar mengatakan sekitar 5 menit. Jadi 5 menit sebelum adzan zuhur tidak boleh kita sholat. Adzan zuhur misalnya jam 12 kurang 15. Nah, berarti jam 12 kurang 20 sudah jangan sholat. Sabar nunggu 5 menit. Illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat silahkan sholat bebas meskipun matahari tepat di atas kepala. Mungkin orang mengatakan itu kan hadisnya dhaif yang memperkecualikan hari Jumat itu. Dalam Bulughul Maram saya pernah baca. Betul hadisnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Kok bisa hadis dhaif maknanya sahih? Karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Tentang Jumatan, Rasulullah menghasung orang datang pagi-pagi ke masjid untuk menunggu Jumatan. Kemudian Rasul menghasung dia untuk shallama kutibalahu. Sholatlah terus. Sampai kapan? Sampai imamnya naik mimbar. Menunjukkan bahwa itu melewati waktu istiwa, masih boleh sholat. Maka hadis tersebut meskipun dhaif, tapi maknanya sahih. Berarti ada 2 pengecualian ya. Pengecualian pertama, yaitu tadi, selain tanah Mekah. Kalau di tanah Mekah, maka kapanpun kita sholat 24 jam boleh. Ini pengecualian dari sisi tempat. Madinah tetap nggak boleh. Bolehnya Mekah. Kemudian pengecualian kedua dari sisi waktu, yaitu khusus di hari Jumat, maka untuk waktu istiwanya tidak dilarang untuk sholat. Yang ketiga, wa waqtal isfirar, dan waktu kuning matahari, hatta taghrib, sampai dia tenggelam. Jadi matahari sudah mulai kuning, meskipun dia masih bundar seser terlihat di langit, sudah nggak boleh. Sampai proses tenggelam, sampai selesai betul-betul tenggelam. Yang keempat, wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh, hatta tatlu, sampai terbit matahari, alias sampai mulai terbit. Ini sebenarnya kalau diringkas, ini cuma ada 3 waktu. Ba'da subuh sampai matahari naik, ya, kemudian waktu istiwa, kemudian
ba'da asar sampai matahari tenggelam. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i dibagi 5 karena yang pas proses terbit matahari dengan pas proses tenggelam matahari ini larangannya lebih dahsyat. Ba'da subuh dilarang, betul. Tapi pas proses terbit matahari lebih dilarang. Kok bisa lebih dilarang? Rasulullah bersabda, "Tatlu'u baina qarnai syaitan." Karena ketika matahari proses terbit, maupun pas proses tenggelam, saat itulah dia terbit dan tenggelam di antara tanduk setan. Sehingga kalau kita ibadah saat itu, seolah-olah kita nyembah setan. Nah, maka larangannya lebih dahsyat. Maka yang kelima beliau mengatakan, wa ba'da sholatil asar, setelah sholat asar, hatta taghrib, sampai proses tenggelam. Proses tenggelam sampai betul-betul tenggelam lebih haram lagi ya. Setelah asar juga haram. Tetapi ini juga pernah saya sampaikan bahwa pendapat yang terpilih adalah untuk setelah asar tidak dilarang sholat kecuali matahari sudah kuning. Kenapa? Karena hadisnya sahih mengatakan begitu. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Ali, Nabi melarang kita sholat setelah asar kecuali kalau mataharinya masih tinggi alias masih putih. Tapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya setelah asar sudah nggak boleh sholat. Setelah asar sudah tidak boleh sholat meskipun matahari masih putih. Nah, tapi kita tidak harus mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal ini. Boleh kita mengikuti pendapat yang lain karena hadisnya sahih. Kemudian berikutnya, wala yahrumu, dan tidaklah haram, ma lahu sababun, salat yang memiliki sebab, ghairu mutaakhirin anha, yang sebabnya tidak mundur dari salat tersebut. Jadi gini, salat sunnah itu kan ada 3. Ada yang sebabnya sebelumnya, ada yang sebabnya setelahnya, ada yang sebabnya bersamaan dengannya. Nah, di sini beliau mengatakan, tidak haram sholat di waktu-waktu terlarang tadi, kalau sholatnya punya sebab, yang sebabnya tidak mundur. Alias sebabnya lebih dulu daripada sholatnya, atau sebabnya bersamaan dengan sholatnya. Contohnya apa? Sholat yang ada sebabnya. Misalnya sholat gerhana. Kapan dilakukan? Ketika ada gerhana. Berarti sebabnya ini bersamaan dengan sholatnya. Kapan kita sholat? Pas ada gerhana. Nah, ini bersamaan. Maka sholat gerhana boleh nggak dilakukan pada 5 waktu tadi? Boleh. La yahrum, tidak haram. Sholat yang ada sebabnya dilakukan pada 5 waktu tadi. Atau sebabnya muncul sebelumnya. Misalnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu masuk masjid, kemudian sholat. Nah, sebabnya kan masuknya dulu kan. Berarti sebabnya lebih dulu, maka boleh. Tapi kalau sebabnya muncul setelah sholat, nggak boleh. Misalnya sholat istikharah. Istikharah itu doa setelah sholat. Berarti sebabnya setelah sholat. Ini nggak boleh. Ba'da subuh boleh sholat gerhana. Ba'da subuh boleh sholat tahiyatul masjid. Ba'da subuh boleh sholat jenazah. Tapi ba'da subuh tidak boleh sholat istikharah. Kenapa? Karena sholat istikharah sebabnya muncul setelah sholat. Itulah makna ma lahu sababun ghairu mutaakhirin anha. Lalu beliau ngasih contoh-contoh. Kafaitatin, seperti sholat yang sudah terlewat. Ini boleh dilakukan pada waktu terlarang. Sholat isya belum kita lakukan. Teringatnya setelah subuh. Silahkan sholat setelah subuh. Jangan nunggu matahari terbit. Kalau kita nunggu matahari terbit, bagaimana kalau malaikat maut datang sebelum terbit matahari? Akhirnya kita mati dalam keadaan punya utang sholat. Masuk neraka lah kita. Wa kusufin, dan sholat gerhana. Kusuf ini mencakup gerhana bulan dan gerhana matahari. Sama saja. Andaikan ada gerhana bulan habis subuh, maka boleh kita sholat gerhana. Tapi sepengetahuan saya belum pernah ada gerhana bulan setelah subuh. Andai ada gerhana matahari pas waktu istiwa, maka boleh kita sholat gerhana matahari. Pernah nggak sholat gerhana matahari pas waktu istiwa? 5 menit sebelum duhur. Ya mungkin bisa ya. Tapi biasanya orang-orang ya sholatnya setelah duhur aja. Kemudian wasunnatu wudu'in, dan juga sholat sunnah wudu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan oleh Bilal.
Bilal ditanya oleh Nabi, "Hei Bilal, saya tadi malam itu masuk surga, maksudnya mimpi dalam surga. Kok saya mendengar suara sandalmu sudah masuk surga? Dengan apa kamu melakukan apa kamu kok bisa masuk surga sebelum saya tuh?" Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, setiap saya selesai azan, saya salat sunnah." Itu yang pertama. Yang kedua, setiap saya hadas atau batal, saya wudhu. Kalau sudah wudhu, saya merasa saya harus sholat. Karena sudah apa? Dikasih hidayah oleh Allah wudhu. Maka dia bersyukur dengan cara sholat. Maka disebut sholat syukrul wudhu. Mensyukuri perbuatan wudhu yang sudah kita lakukan. Nah, itu namanya sunnah wudhu dalam istilah kitab ini. Atau istilah yang lain, syukrul wudhu. Nah, itu boleh dilakukan setelah subuh. Kenapa? Karena wudhunya munculnya sebelum kita sholat. Wa tahiyyatin, dan sholat tahiyyat yaitu tahiyatul masjid. Boleh setelah subuh. Wa sajdati tilawatin wa syukrin, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Boleh setelah subuh, nggak apa-apa. Kenapa sujud tilawah dimasukkan, kan bukan sholat? Nah, jawabnya adalah menurut para ulama, mayoritas ulama, sujud tilawah itu sama dengan sholat. Sehingga hukum-hukum sholat berlaku pada sujud tilawah. Tidak boleh sujud tilawah tanpa jilbab. Tidak boleh sujud tilawah dalam kondisi hadas. Tidak boleh sujud tilawah tanpa menghadap ke arah kiblat. Ibu-ibu misalnya pas ngaji Quran di rumah masing-masing tanpa jilbab. Kemudian melewati ayat sajadah. Nah, sujud dalam keadaan tanpa jilbab. Enggak boleh. Menurut mayoritas ulama. Tapi kalau menurut Imam Bukhari, sujud tilawah itu bukan sholat. Sehingga sujud tilawah tidak harus seperti sholat. Dan Imam Bukhari cerdas sekali mengambil dalilnya. Beliau mengatakan, dulu Rasulullah pernah membaca surat An-Najm, kemudian beliau sujud ketika membaca surat An-Najm, ayat terakhir itu kan. Kemudian seluruh yang hadir itu ikut sujud. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kata Imam Bukhari, wal musyrik najasun laisa lahu wudu'un. Orang kafir itu najis, nggak punya wudhu. Berarti sujud tilawah tidak harus punya wudhu. Karena seandainya sujud tilawah harus punya wudhu, pasti Nabi mengingkari. Hei orang-orang kafir, kamu nggak usah sujud. Kamu kafir najis. Tapi ternyata oleh Nabi dibiarkan saja. Mereka orang-orang kafir ikut sujud tilawah. Jadi ringkasnya sujud tilawah dimasukkan di sini karena dianggap sebagai sholat menurut mayoritas para ulama. Kalau kita tidak menganggapnya sebagai salat, nggak perlu dibahas. Kemudian, illam yaksid bihi, dengan syarat, dia tidak memaksudkan dengan salat-salat tadi, takhiraha ilaiha, untuk dimundurkan kepada waktu-waktu terlarang tadi, liyusalliyaha fiha, untuk sengaja dilakukan padanya. Jadi, tidak boleh disengaja diundurkan sampai waktu terlarang. Tapi kalau ngepasi waktu terlarang, nggak apa-apa. Belum sholat isya, ingatnya setelah subuh. Boleh. Belum sholat isya, jam 3 ingat, jam 3 malam. Tapi kemudian diundurkan. Saya nanti tak menggantinya setelah subuh saja. Enggak boleh. Maka harus apa? Segera dilakukan. Dimundurkan sengaja enggak boleh. Jenazah juga begitu. Ini jenazahnya sudah siap untuk disolatkan jam 4 sebelum subuh. Tapi disengaja, nanti aja lah saya sholatnya habis subuh. Nah, bersengaja begitu nggak boleh. Tapi kalau memang jenazahnya siapnya adalah habis subuh. Ini sebelum subuh gimana? Mau disolatkan? Belum siap, Pak. Nah, sudah, berarti apa? Disengaja habis subuh. Nggak apa-apa, karena memang belum siap. Nih. Tapi kalau sudah siap, tapi nggak mau mensolatkannya, kecuali setelah subuh malah terlarang. Jadi yang dilarang itu menurut mazhab Syafi'i kalau disengaja dimundurkan sampai waktu terlarang. Kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Jadi kebetulan ya, ini ada informasi, ini ada jenazah Pak, habis subuh ada informasi. Padahal kita mau pergi nih. Kalau kita tidak mensolatkan habis subuh itu, nanti kita tidak bisa mensolatkan jenazah. Jenazahnya mau diangkut dari kampung kita jam 7 pagi misalnya. Padahal kita sudah mau pergi jam setengah 6 pagi. Nah, maka
Kalau kita tidak segera mensolatkan, nanti tidak akan punya kesempatan mensolatkan jenazah. Silahkan disolatkan setelah subuh, nggak apa-apa. Kalau panjenengan berada di rumah, dan jenazahnya masih diambilnya nanti jam 7, maka panjenengan mundurkan saja sholatnya sampai jam 7. Jelas nih? Kemudian, wa yahrumu dan haram, malaha sholat-sholat yang memiliki sababun mutaakhirun anha. Sebab yang sebabnya itu mundur dari sholat tersebut. Kasolatil istikharah, seperti sholat istikharah. Wa rak'atayil ihram, dan 2 rakaat sholat ihram. Sholat ihram maksudnya apa? Kalau kita haji atau umrah. Kemudian kita datang ke tempat miqat. Setelah itu kita sholat. Setelah sholat, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, ucapannya ini kan setelah sholat kan? Berarti sebabnya muncul setelah sholat. Maka tidak boleh sholat ihram dilakukan pada waktu terlarang. Sampai miqat setelah subuh, ya jangan sholat dulu. Boleh sholat, tapi niatnya bukan sholat ihram, tapi sholat tahiyatul masjid. Adapun sholat ihramnya nanti ya, kita nunggu sampai jam 6. Nah, jam 6 terbit matahari, baru sholat sunnah lagi, sholat sunnah ihram, kemudian baru, labbaik Allahumma umratan. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kabar gembira, Pak, zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu informasi serba tertutup. Sekarang informasi serba terbuka. Kita berada di rumah kita, di kampung, desa Kluthuk, tapi bisa sampai ke Saudi, sampai ke Amerika, sampai ke Inggris, sampai ke Spanyol. Dengan HP saja. Live streaming, pengajian di Amerika kena, pengajian di Belanda kena. Saya pernah ikut pengajian Belanda, Pak. Tapi dari awal sampai akhir mudeng aku. Bosone wangel men mudeng ini. Ya, tapi untuk menikmati aja, oh ada pengajian di Belanda. Jadi ternyata meskipun negara-negara kafir tuh, pengajian umat Islam masih ada nih. Karena saya punya teman di Belanda, saya bilang, kalau ada pengajian di Belanda, live streaming, tolong saya diberitahu. Saya kira itu pengajiannya Syekh orang Arab, kemudian ada penerjemahnya. Ternyata murni ngomongnya bahasa Belanda, ramudeng blas. Nah, maka maksud saya gini, sekarang ini dunia sudah terbuka. Sehingga orang untuk umroh itu tidak harus lewat biro sekarang. Lewat biro mahal, 35 juta, mahal tenan. Padahal dihitung ya, orang umroh perlu apa? 1 tiket pesawat PP, 2 visa supaya kita bisa masuk ke Saudi, gitu. Kemudian hotel untuk kita nginap di sana. Dan hotel sudah termasuk apa? Makan. Nah, berarti keperluannya sebenarnya cuma 3 ini. Masa cuma 3 gini sampai 35 juta? Terlalu mahal, nggak masuk akal. Tiket PP ternyata 11 juta dapat PP itu. Tapi ya, tidak setiap saat 11 juta loh ya. Ramadan pasti naik ya, 19-20 juta nih. Visa saya tanya temen 4.100.000. Kemudian hotel paling berapa sih? Anggaplah sehari dianggap misalnya 250.000. Nah, maka kalau kita 10 hari berarti 2,5 juta. Dihitung aja. 2,5 juta tambah 4 juta, 16 atau 17 juta, tambah 11 juta. Berarti berapa itu? Nggak sampai nggak sampai 20 juta. Dihitung lagi ya, 11 juta itu tiket PP-nya. Terus tambah visanya 4 juta, berarti 15 juta. Tambah hotelnya anggaplah 3 juta. Berarti ya murah kan? Nggak sampai 20 juta. 35 juta terlalu mahal karena kita lewat biro. Nah, maka doa saya tadi, mudah-mudahan semua kita bisa haji dan umroh secara mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya. Wassalatu, dan salat idza sa'idal khatibul mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar. Ini maksudnya adalah mimbar Jumat. Haram kita sholat kalau imamnya sudah naik mimbar Jumat. Imamnya naik mimbar Jumat. Malah kita bosan sama ini. Pakai males khutbah, menarik belas. Tak sholat gue ini. Haram seperti itu.
Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya adalah wajib. Sehingga begitu imam sudah naik mimbar, kita tidak boleh nambah sholat. Tapi kalau kita masuk masjid, khutbahnya sudah berlangsung. Gimana? Beliau mengatakan, illat tahiyyata. Kecuali tahiyatul masjid. Rak'atain, 2 rakaat. Masih boleh. Illam yakhsha fawatat takbirah. Kalau tidak khawatir terlewati dari takbiratul ihram. Jadi, orang yang masuk masjid, khutbah Jumat sudah berlangsung, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak khawatir bahwa dia akan telat takbiratul ihram. Maka tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dalilnya dalam Sahih Muslim, Rasulullah melihat seorang sahabat Nabi namanya Sulek. Masuk masjid langsung duduk. Oleh Nabi ditegur, "Hei Sulek, sudah sholat belum?" Dia mengatakan belum. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan berdiri, sholatlah 2 rakaat, tapi nggak usah lama-lama. Jadi paling Fatihah tok dibaca, nggak usah pakai surat, nggak apa-apa. Atau pakai surat Yasin, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Seayat tok sah. Tanpa ayat aja boleh ya. Yang penting Fatihahnya sudah dibaca. Kemungkinan yang kedua, kita masuk masjid, imamnya ternyata sudah ngancung begini. Berarti sudah membaca doa. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak boleh kita nekat sholat. Kenapa? Karena pasti akan terlambat dari takbiratul. Banyak orang-orang sholat datang terlambat pada saat saya khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat saya kan cuma 10 menit. Ini khutbah pertama, 5 menit sudah selesai, terus saya naik lagi khutbah kedua. Ada orang barusan datang. Nah, yang sudah apal sama saya, kalau datang begitu dia pilih berdiri. Karena 5 menit nanti akan apa? Selesai. Tapi ada yang nekat sholat. Dan sholatnya agak lama. Nah, saya sudah turun dari mimbar, dia belum selesai sholat. Nah, seperti itu kurang bagus ya. Kalau dia yakin bahwasanya saya sholat 2 rakaat masih cukup ini, saya ikut sholatnya imam, silakan. Tapi kalau khawatir tadi, maka nggak usah sholat, langsung duduk atau berdiri juga nggak apa-apa. Baik, sampai di sini sudah selesailah pembahasan tentang adzan dan tentang waktu sholat yang terlarang maupun pengecualian-pengecualiannya. Setelah itu beliau akan membahas tentang adzan. Tapi saya lihat di sini ternyata adzan itu pembahasannya sangat panjang. Sehingga lebih bagus mungkin kita sendirikan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Tapi sebagai muqaddimah saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang adzan. Yang pertama, tidak ada dalam buku ini, boleh antum catat sendiri, tentang fadilah adzan. Fadilah adzan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu apa fadilah adzan di dalam Al-Qur'an? Surat Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah orang yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sungguh saya termasuk kaum muslimin. Kata Aisyah istri Nabi, ini adalah muadzin. Kok bisa muadzin? Karena muadzin itu da'a ilallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ngajak salat menyembah Allah. Wa amila shalihah, dia setelah azan kemudian dia salat. Salat itu termasuk amal saleh. Di dalam salat kita mengucapkan syahadatain. Syahadatain berarti seorang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Nah, jadi tafsiran Aisyah bagus sekali ini. Jadi menurut Aisyah, orang yang paling bagus ucapannya di antaranya adalah para muadzin. Kenapa? Yang ngajak kepada Allah. Termasuk juga para ulama, ya. Karena ulama itu mengajak umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk dalam ayat ini. Fadilah yang kedua, muadzin, bahwa dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersama dia.
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan Nasa'i. Wal muadzin, dan muadzin itu yughfaru lahu madda sautih, diampuni baginya sejauh suaranya yang terdengar. Nah, ini berarti fadilah yang kedua ya. Diampuni sejauh suaranya tuh. Kalau semakin keras berarti ampunannya semakin besar. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabis. Semua makhluk baik yang masih hidup maupun yang sudah kering, yang sudah mati, membenarkan dia. Pohon-pohon baik yang masih hidup, masih hijau maupun yang sudah kering, sudah mati, sudah gersang, membenarkan. Benar kamu, benar kamu, benar kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mereka mengatakan benar kamu. Sayangnya kita tidak mendengar. Nih. Kalau kita mendengar mungkin pingsan malah. Pohon insya muni. Kemudian walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia mendapatkan semisal pahala orang yang sholat bersama dia. Yang sholat di masjid itu 500 orang, dia dapat pahala 500 orang. Yang sholat cuma 1 orang, dapat pahala. Karena itu, panjenengan azan di masjid yang ramai, pahalanya lebih besar daripada masjid yang sepi. Sama dengan sholat jamaah. Sholat jamaah semakin banyak jamaahnya, lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Maka menurut saya, muadzin yang pahalanya paling besar adalah muadzin di masjid Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram yang datang apa? Jutaan kalau pas haji begini. Katanya 2 juta atau berapa itu. Nah, Masya Allah. Sholat bersama dia berapa orang pun pahalanya ngalir sama dia. Subhanallah. Itulah sebabnya para ulama berselisih pendapat. Lebih utama mana? Jadi muadzin atau jadi imam? Sebagian ulama mengatakan, ya lebih utama muadzin. Muadzin itu pahalanya sejumlah orang yang sholat bersama dia. Imam, mana janji kayak begitu, nggak ada. Sebagian ulama mengatakan, ya lebih utama imam. Rasulullah ditetapkan oleh Allah sebagai imam. Kalau muadzin lebih utama, pasti Allah akan menetapkan Nabi Muhammad sebagai muadzin. Karena Allah itu tidak mungkin ngasih Nabi Muhammad derajat yang rendah, itu nggak mungkin. Pasti kasih derajat yang tinggi. Nah, ini panjenengan mumet adzanono dewe imamo dewe. Kabeh dipek. Kalau mumet boleh, tapi nggak usah mumet, fikih biasa. Perselisihan pendapat itu biasa. Maka ringkasnya begini, muadzin punya fadilah yang tidak dimiliki oleh imam, imam punya fadilah yang tidak dimiliki oleh muadzin. Selesai. Sama dengan laki-laki sama perempuan. Mana lebih utama? Lebih utama laki-laki karena kasih nafkah. Lebih utama perempuan karena ngandung anak. Coba nggak ada yang ngandung anak. Kita punya anak nggak? Nggak mungkin. Tapi sing suaminya ora gelem ngalah. Nah, tapi melindungi itu kan sengaku sing melindungi. Ya bukan kamu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya nggak bisa dikatakan apa ini lebih utama daripada itu secara mutlak, nggak bisa. Baik, kembali ke sini. Fadilah muadzin yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan. Para muadzin itu adalah orang-orang yang paling tinggi, paling panjang tengkuknya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi panjenengan kalau pengen cantik seperti jerapah, maka silahkan sering adzan. Nanti tengkuknya menjadi panjang. Cantik mau betul? Loh kok menentak pribadi? Ya ini ada beberapa tafsiran ya. Sebagian ulama menafsirkan itu sesuai dengan zahir kalimatnya. Panjang ya panjang, nggak usah ditafsir-tafsir yang lain. Nah, sebagian yang lain, mosok mangkok panjang ya malah elek. Maka kemudian ditafsiri. Apa maksudnya? Aktsaruhum tasyawufan ila rahmatillah. Yaitu orang yang paling banyak berharap mendapatkan rahmat Allah. Karena orang yang berharap itu biasanya nongol-nongol dulu. Nah, dia pengen mendapatkan apa, biasanya nongol-nongol gitu kan. Nah, seperti juga orang yang pengen mendapatkan rahmat Allah besok di hari kiamat, maka diungkapkan dengan kata-kata yaitu apa namanya tengkuknya panjang.
Au yakununa sadah, atau maksudnya adalah mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin besok di akhirat. Pemimpin di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata-kata orang yang tengkuknya panjang. Meskipun tengkuknya pendek, tapi orang Arab mengungkapkannya dengan istilah bapak itu tengkuknya panjang. Maksudnya apa? Maksudnya dia mulia. Nah, berarti ditafsiri dengan tafsiran ungkapan orang Arab, yaitu maksudnya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa tafsiran-tafsiran yang lain, tapi ringkasnya ada yang menafsirkan secara zahirnya, yaitu betul-betul tengkuknya panjang. Ada yang menafsirkan dengan kinayah atau dengan apa? Takwilan tadi. Seandainya ditafsiri sesuai zahirnya, nggak ada masalah, Pak. Karena memang kita butuh bahwa kita besok itu berada di padang mahsyar dalam kondisi semua manusia tergenang oleh apa? Keringat masing-masing, ya kan? Ada yang keringatnya sampai ke lutut kata Nabi. Ada yang keringatnya sampai ke pinggang kata Nabi. Ada yang keringatnya sampai ke dada. Ada yang keringatnya sampai ke hidung. Kalau keringatnya sampai hidung gimana coba? Di padang mahsyar berhari-hari, lamanya mungkin bertahun-tahun. Gitu. Sementara nggak selesai-selesai nih di hidung ini. Susah sekali bukan? Dan keringat kita besok di hari kiamat sesuai amal kita. Semakin banyak amal bagusnya, maka semakin sedikit keringatnya. Semakin banyak amal jeleknya, maka semakin banyak keringatnya. Maka keringat kita besok di akhirat itu bisa kita siapkan mulai sekarang. Pengen keringatnya banyak atau sedikit? Kalau pengen keringatnya sedikit, perbanyak amal saleh. Pengen keringatnya banyak sampai nggak bisa nafas, silakan banyak berbuat jahat atau berbuat maksiat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kalau muadzin tengkoknya panjang, enak toh nggih? Aman nggih. Seperti motor yang apa itu? Knalpotnya munggah loh. Nah, banjir-banjir orang-orang pada macet dia nggak macet. Kenapa? Knalpotnya naik. Nah, ini tengkoknya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa fadilah muadzin, karena itu menurut saya nggih, kita kalau bisa minimal sekali seumur hidup kita pernah menjadi muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan adzan. Sekaligus saya ingat ini, ada teman saya daerah timur sana, dari jalan ini ke arah timur sana, mungkin suatu sawah itu. Dia punya perumahan, nah akan membuat masjid. Nah, masjidnya kalau diserahkan ke sini, takmirnya gimana bisa enggak? Insya Allah ya, ya. Daripada dipegang oleh orang-orang yang nggak genah, nanti kan malah rusak. Sholatnya nggak teratur gitu maksudnya. Ya, alhamdulillah kalau insya Allah bisa membantu. Allah a'lam bishawab, ini yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim.